Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Ustazah Ummu Muhammad dari Darul Quran. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya dan seluruh apa yang beliau usahakan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan jalan dakwanya, dan selalu bahagia dunia akhiratnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah, para pendukung acara ini, terutamanya dari Umiyah, Himpunan Umat Muslim Indonesia Auckland. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukhtina Zainab dan Kak Dwi serta yang lain-lain yang telah terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan setinggi-tinggi rahmat, memuliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, terutamanya juga semua yang hadir pada malam hari ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberi tema pada malam hari ini mengenai pendidikan anak, ya, tepatnya anakmu amanahmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang dapat bermanfaat buat semuanya yang hadir di saat ini dan juga yang sedang mendengarkan kajian saya secara online. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semua yang mendengarkan insyaallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Al-Quran adalah panutan bagi kita sekalian dan menjelaskan berbagai macam aspek kehidupan, termasuk tentang bagaimana seharusnya membesarkan anak-anak kita. Allah SWT menceritakan tentang banyak momen, banyak kejadian tentang bagaimana para nabi mendidik putra-putri mereka, tentang bagaimana orang-orang soleh-solehah membesarkan putra-putri mereka, tentang bagaimana panutan-panutan membesarkan buah hati mereka, untuk menjadikan teladan bagi kita sekalian dalam hal mendidik anak. Karena bagaimanapun anakmu itu adalah kelanjutan bagimu, baik buruknya mereka. Saya ulangi, anakmu adalah kelanjutan hidupmu, baik buruknya mereka. Bahkan di saat kamu sudah tidak lagi berbuat apa-apa, ketika kamu sudah masuk dalam alam kuburmu nanti. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqah jariyah aw ilmun yuntafa' bih aw waladun salih yad'u lah." Kata Nabi, apabila seseorang meninggal dunia, seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya. Dia tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan dengan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menunda amalmu sampai kamu meninggal dunia. Misalnya, nanti saya mau tahajud. Di malam pertama saya ada dalam kuburan. Itu gak bisa tuh. Bisa apa gak bisa? Saya mau baca Quran. Saya mau baca Quran, belajar Quran. Begitu hari pertama saya masuk dalam kubur saya. Bisa begitu? Nggak bisa.
Itu maksud hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila seorang manusia meninggal dunia, amal ibadah dirinya terputus. Bukan artinya doa dari orang lain gak bisa sampai. Tapi kalau seseorang meninggal dunia, amal ibadah dirinya sendiri terputus. Illa min thalath, kecuali dari 3 hal kata Nabi. Kalau kamu memiliki salah satu dari 3 hal ini, walaupun kamu sudah meninggal dunia, akan tetap mengalir pahalanya seolah-olah kamu kembali hidup dan mengerjakan perbuatan kebaikan tersebut. Apa aja itu? Yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah yang mengalirkan pahala karena tetap dipakai apa yang kamu sedekahkan. Misalnya, ada pembangunan Darul Quran yang digagas oleh Ustazah Ummu Muhammad. Kamu ikut serta memberikan donasi di dalam pembangunan tersebut. Sehingga dengan donasimu itu, misalnya jadilah pemanas ruangan yang terus dipakai pemanasnya. Ketika kamu meninggal dunia dan di Auckland sini musim dingin, pemanasnya digunakan. Setiap kali pemanasnya digunakan, kamu tertulis bersedekah dengan pemanas tersebut dan mengalir pahala sedekahmu tersebut ke dalam alam kuburmu, walaupun kamu sudah tidak ada lagi secara fisik di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, ilmun yuntafa' bih, ilmu bermanfaat yang diamalkan. Seperti yang sedang saya kerjakan. Kalau misalnya saya sudah meninggal dunia, saya berharap pahala-pahala akan terus mengalir ke dalam alam kubur saya dengan banyaknya orang yang mendengarkan kajian saya kemudian mengamalkannya. Ilmu bermanfaat yang diamalkan oleh seseorang akan mengalirkan pahalanya. Karenanya para ulama di masa-masa dahulu mereka menulis kitab dengan harapan ketika mereka meninggal dunia, tiap kali orang baca kitabnya jadi ilmu bermanfaat yang seolah-olah si penulis tersebut itu kembali hidup dan mengajarkan ilmunya. Apalagi di zaman sekarang, di mana media-media sosial banyak ada, bahkan sampai dengan sekarang kita masih tetap dapat menggali ilmu bermanfaat dari ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya, seperti Syekh Ramadan Al-Buti misalnya, seperti Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki misalnya. Mereka sudah meninggal dunia, akan tetapi suara mereka masih dapat kita dengar di YouTube misalnya, dan itu menjadi ilmu bermanfaat yang akan terus mengalirkan pahala ke dalam alam kubur mereka meskipun mereka sudah meninggal dunia. Jika kamu tidak memiliki keduanya atau tidak banyak memiliki keduanya, mau sedekah jariyah, hartanya terbatas, misal, atau tidak seberapalah yang bisa kita buat, misalnya, rasanya tidak mencukupi untuk jadi bekal ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Kemudian ilmu bermanfaat. Saya dulu tidak belajar agama secara serius, misalnya, kamu berkata seperti itu, sehingga tidak banyak ilmu bermanfaat yang bisa saya berikan, saya kabarkan kepada orang lain, maka silahkan ambil peluang yang ketiga. Jangan sampai kamu miskin dari ketiganya. Jangan sampai kamu tidak memiliki ketiga-tiganya. Yang terakhir ini, kata Nabi Muhammad SAW, waladun salih yad'ulah. Anak soleh yang akan terus mengalirkan pahala dengan doa-doa mereka, ibadah-ibadah mereka di dunia. Ketika kamu memiliki anak, sekali lagi mereka adalah kepanjangan ibadahmu di atas muka bumi ini. Semoga ia menjadi kepanjangan ibadahmu di atas muka bumi ini. Jangan sampai anakmu menjadi kepanjangan dosa-dosamu di atas muka bumi ini. Jangan sampai anak-anakmu jadi kepanjangan kedurhakaanmu di atas muka bumi ini. Jangan sampai anak-anakmu
menjadi kepanjangan, kelanjutan dari kelalaianmu di atas muka bumi ini. Jangan sampai anak-anakmu menjadi kelanjutan dari kesibukanmu yang tak henti-henti dari dunia ini. Bahkan di saat kamu sudah berada dalam alam kuburmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya sudah menikah 22 tahun dan saya belum dikaruniai anak. Wallahu a'lam, belum, mungkin juga tidak. Karena itu dengan penuh cinta saya sampaikan kepadamu, para ibu-ibu, para nenek-nenek yang sudah punya anak, sudah punya cucu, saya sampaikan kepadamu bahwasanya anakmu adalah hadiah indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupmu. Semoga dapat menjadi kelanjutan zikirmu, kelanjutan sujudmu, kelanjutan Qur'anmu, kelanjutan baktimu kepada Allah, kelanjutan cintamu kepada Nabi Muhammad, kelanjutan air mata yang tumpah, menangis, meminta kepada Allah, menangis, menyebut-nyebut nama Allah. Semoga kelak anak-anakmu menjadi orang-orang yang dapat terus mengalirkan pahala kepadamu di saat kamu telah meninggal dunia nanti. Mereka adalah hadiah indah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam kehidupanmu itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya penting bagimu untuk memastikan apa yang telah kamu sampaikan kepada anak-anakmu. Karenanya penting bagimu untuk cari tahu apakah sudah kamu jalankan kewajibanmu kepada anak-anakmu. Jangan sampai mereka menjadi seseorang yang justru sebaliknya membawamu kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu membesarkan anak bukan merupakan hal yang mudah. Saya tahu mendidik anak pastilah bukan hal yang mudah. Bahkan di negeri yang mayoritas muslim seperti Indonesia sekalipun. Apalagi di negeri yang mayoritasnya adalah non-muslim seperti di negeri kalian ini. Akan tetapi yang tidak mudah bukan berarti tidak dapat dijalankan. Akan tetapi yang tidak mudah, semakin besar rintangannya, semakin besar pulalah nilai pahalanya. Semakin besar pulalah nilai keberkahannya. Ajruki ala qadr nasabik. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah, pahalamu wahai Aisyah seukuran dengan sebagaimana lelahmu. Semakin lelah, semakin capek, semakin berat, semakin susah, semakin besar pula lah pahalanya. Insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai panutan bagi kita sekalian. Yuk kita lihat panutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang urusan membesarkan anak. Ada dalam surat Ali Imran ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإن نعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah cerita, kata Allah, idh qalat imra'atu Imran, tatkala istrinya Imran itu laki-laki soleh yang menjadi seorang nabi tapi bukan rasul. Jadi Al Imran itu artinya adalah keluarganya Pak Imran, dalam artian istrinya dan anaknya, gitu ya. Al Imran bercerita tentang istrinya dan keluarganya Imran. Nabi Allah Imran seorang laki-laki soleh dan istrinya adalah seorang perempuan solehah. Ini juga perkara yang perlu diperhatikan. Ketika kamu memilih untuk menikah, jangan hanya sekedar memilih kawan hidup, akan tetapi pilihlah ayah bagi anak-anakmu. Laki-laki yang kamu kira tak akan baik ketika ia menjadi seorang ayah, jangan mau menikah dengannya. Ini juga perhatian buat para ibu-ibu yang lagi cari menantu. Kalau cari menantu, jangan cuman lihat dia kaya misalnya, dia cantik atau dia ganteng misalnya, boleh untuk perbaikan keturunan misalnya begitu. Apalagi di negeri ini kan, saya orang Indonesia misal gitu ya, anak saya orang Indonesia, bolehlah kalau dinikahkan dengan bule nih kayaknya blasteran nih, cantik jadinya gitu. Misalnya begitu, tidak hanya itu urusannya gitu. Bukan hanya urusan itu teman-teman. Akan tetapi memang dari laki-laki yang soleh atau dari perempuan yang soleh sangat mungkin diharapkan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Seperti Imran ini, laki-laki soleh, istrinya juga wanita yang solehah. Menikah mereka berdua, subhanallah, walaupun sudah cukup lama menikah, belum dikaruniai anak. Padahal mereka adalah keluarga yang sangat dekat dengan Masjidil Aqsa, yang kita doakan semoga Palestina senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kedamaian, semoga segala kezaliman yang sekarang terjadi di sana diangkat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Saudariku sekalian saya muliakan, mereka keluarga yang sangat dekat dengan Masjidil Aqsa. Tapi belum juga lahir anak, dan keduanya adalah dari orang-orang yang sangat terpandang di masyarakatnya. Kemudian satu waktu sesudah mereka berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengaruniakan istri Nabi Imran yang adalah Hannah namanya. Dia pun hamil, mengandung. Ketika dia merasa bahwa dia sudah terlambat datang bulan, ketika ia merasa bahwa ia sekarang sudah mengandung, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar, aku bersumpah, anak dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah. Terimalah ia dariku.
Saudara sekalian saya muliakan, sehingga kalau saya ditanya tentang hal penting apa yang harus dilakukan orang tua, ibu terutamanya, kepada anak-anaknya, yang nomor satu adalah apa niatmu untuk punya anak? Anakmu itu mau kamu persembahkan kepada siapa? Kepada apa? Ada banyak orang-orang di zaman sekarang yang ketika dia punya anak, apalagi sudah lihat anaknya memiliki kecerdasan, misalnya gitu ya, memiliki kesehatan yang bagus, badan yang bagus, wajahnya cantik misalnya begitu, dia langsung terbayang, wah ini jaminan kehidupan nih. Anak saya biar nanti saya sekolahkan jadi pinter, saya urusi anak saya di masa kecil agar anak saya dapat mengurusi saya di masa dewasa. Agar nantinya anak saya bisa ngurusin saya di saat saya tua, saya urusin anak saya di masa kecil. Menganggap anak sebagai investasi masa depan. Dia lupa bahwa anaknya bukan miliknya. Dia lupa bahwa ia hanya sekedar dititipi, bukan pencipta sejati. Anakmu ada yang punya, namanya Allah. Kamu gak pernah ikut serta menciptakan matanya, hidungnya, bibirnya. Kamu gak pernah dimintain bantuan untuk menciptakan tulangnya, dagingnya, sumsumnya, ginjalnya, limpanya, paru-parunya. Kamu gak pernah ikut serta ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan roh di dalam dirinya. Kamu gak ikut serta ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kulitnya, sendi-sendinya. Kamu bukan siapa-siapa bagi anakmu selain bahwa rahimmu dipinjam Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sejenak Allah meletakkan anakmu di sana. Allah yang punya anakmu, bukan kamu. Bukan kamu. Maka mengapa kamu ngerasa bahwa kamu harus mengatur sepenuhnya kehidupan anakmu? Anakmu harus menjadi seperti yang kamu mau. Kamu bukan siapa-siapanya. Selain sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan ia dalam rahimmu 9 bulan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka cobalah melihat dari sisi ini, bahwa anakmu bukanlah milikmu. Ia miliknya Allah. Ia miliknya Allah. Kalau kamu dapat mengembalikan anakmu kepada Allah, mengenalkan anakmu kepada penciptanya, membawa anakmu, mendekap anakmu, berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anakmu di bawah asuhanmu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh-solehah, aku jaminkan untukmu, Allah akan mengembalikan anakmu kepadamu dengan menjadi seindah-indah anak bagi kamu, seindah-indah orang tuanya. Saya ulangi, jika kamu di masa hidup anak-anakmu, kamu membawa anak-anakmu menuju Allah, kamu dekap anak-anakmu, kamu kenalkan anak-anakmu kepada kasih sayang Allah, kamu kabarkan padanya, nak, kamu milik Allah, bukan milik ibumu, bukan milik ayahmu. Kamu milik Allah. Datanglah padanya, jadilah baik untuknya, beribadahlah padanya,
tinggalkan dosa-dosa karenanya. Kamu bawakan anakmu menuju Allah, Allah akan mengembalikan anakmu untukmu di saat kamu memerlukannya. Di dunia sebelum akhirat, dia akan menjadi seindah-indah anak bagi kamu, seindah-indah orang tuanya. Dunia hingga akhirat. Keberhasilanmu sebagai orang tua bukan ketika melihat anak-anakmu selesai kuliah dengan hasil yang baik. Bukan ketika kamu menikahkan anak-anakmu, duduk di pelaminan. Bukan ketika melihat anak-anakmu sudah punya kehidupan, udah punya mobil sendiri, udah punya rumah sendiri, udah punya anak-anak misalnya gitu. Bukan. Keberhasilanmu bukan ketika melihat anak-anakmu punya penghasilan yang mencukupi untuk kehidupan mereka gitu. Bukan. Keberhasilanmu adalah nanti di akhirat. Ketika kamu melihat anak-anakmu dapat melewati jembatan Sirat dengan selamat. Keberhasilanmu sebagai orang tua pada anak-anakmu nanti ketika kamu lihat anak-anakmu berada dalam satu rombongan, berada dalam barisan di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melihat buku rapot kehidupan anak-anakmu diberikan lewat tangan kanan, ketika kamu dikembalikan berjumpa dengan anak-anakmu, dengan suamimu dalam keadaan penuh sukacita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah, kemudian akan dikembalikan kepada keluarganya. Kamu akan kembali berjumpa dengan anak-anakmu di akhirat nanti, di surga Allah, masrura, dalam keadaan penuh sukacita. Saat itulah silahkan membusungkan dada. Saat itulah silahkan berbangga. Saat itulah silahkan berdecak kagum atas pencapaian dirimu itu. Tapi di dunia, di saat-saat masa kamu membesarkan anak-anakmu, mendidik anak-anakmu, tetaplah menjadi orang tua yang tawadhu. Tetaplah menjadi orang tua yang merasa dirinya lemah, tak mampu mendidik anak-anaknya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi yang dilakukan pertama kali oleh Sayyidah Hanna yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam ayat ini tadi yang saya bacakan, yang pertama kali adalah beliau mempersembahkan anaknya yang bahkan belum lahir kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anakku dalam kandunganku ini aku persembahkan untukmu. Aku persembahkan untuk hadiah dariku ya Allah untukmu. Aku akan membesarkannya, aku akan menjaganya, aku akan merawatnya, aku akan menyayanginya, aku akan mencintainya untukmu ya Allah. Sebab ia adalah persembahanku untukmu. Bagimu yang punya anak, meskipun sekarang mungkin sudah besar-besar, bagus jika masih ada yang sedang hamil, tapi meskipun anakmu sudah besar-besar, sepertinya bolehlah kamu kembali mengucapkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Aku persembahkan anak-anakku untukmu ya Allah. Terimalah ia di sisimu. Aku persembahkan anak-anakku untukmu ya Allah. Aku akan merawatnya, aku akan mendidiknya semampuku. Aku akan menjadikannya seperti yang Engkau mau. Aku akan mengajarkannya cara beribadah kepadamu. Aku akan mendampingi langkah-langkahnya mendekati surgamu. Tak akan kubiarkan ia berbuat dosa. Tak akan kubiarkan ia berbuat maksiat. Aku akan terus mendekapnya ya Allah dengan kasih sayangku menuju surgamu. Bantulah aku untuk dapat melakukannya ya Allah. Sebab aku tahu anak-anakku bukanlah milikku. Ia akan aku bawa menujumu. Niat yang baik sama anak-anakmu. Bukan investasi duniamu. Ia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ia investasi untuk masa ketika kamu sudah berada dalam alam kubur. Fataqabbal minni, Allah terimalah dariku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sepanjang kehamilan dijaga, jangan sampai ada makanan haram, bahkan syubhat sekalipun masuk dalam perut. Dijaga pula oleh Sayyidah Hannah, bayi dalam kandungannya, untuk tidak mendengar darinya kecuali kalimat-kalimat yang baik. Karena anggota tubuh bayi yang pertama kali dibuka adalah telinganya. Jadi bayi-bayi dalam kandungan sudah akan mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan orang tuanya, yang disampaikan ibunya ketika ia masih berada dalam kandungan. Itu sebabnya bahkan pengetahuan terbaru-baru ini, mereka menyarankan para ibu-ibu yang hamil untuk sering-sering memperdengarkan lagu-lagu klasik untuk menstimulasi otaknya. Karena memang telinga itu adalah anggota tubuh pertama yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sang bayi berada dalam kandungan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Hannah sebagai perempuan solehah memahami hal ini. Karenanya beliau senantiasa berzikir, senantiasa berdoa, bermunajat, berkalimat-kalimat yang baik-baik kepada orang di sekitar dalam rangka menjaga anak-anaknya pula. Maka orang tua yang baik akan senantiasa menyampaikan hanya kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anaknya. Yuk, jadi panutan. Biarkan anakmu tidak mendengar darimu selain kalimat-kalimat yang baik. Jangan pernah ada kata-kata yang dapat melukai hati anak-anakmu kamu sampaikan padanya. Jangan. Sebagai ibu saya tahu kamu mencintai anakmu, menyayangi anakmu tanpa syarat. Saya tahu kamu mencintai anakmu tanpa batas. Yang sering saya dengar, kasih ibu sepanjang jalan. Tapi saya nggak tahu tuh, ibu yang suka ngomel-ngomel kayaknya jalannya jalan buntu kebetulan. Jangan sampai ini ya. Kasih sayang ibu sepanjang jalan, tapi ibunya kerjaannya kalau nggak ngomel, jewer anaknya, mukul anaknya. Jalan mana nih yang pendek banget kasih sayangnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kabarnya yang biasa disampaikan ibu dalam kandungan ketika dia mengandung, kalimat yang sering disampaikan ibu tersebut atau apapun aja yang sering diucapkan oleh ibu itu dalam kandungan akan menjadi sesuatu yang
otomatis dicintai, disukai oleh anak ketika dia tumbuh, ketika ia di masa-masa pertumbuhan. Kalau ibunya suka nyanyi-nyanyi misalnya di waktu hamil gitu ya, sangat mungkin anak memiliki kecenderungan untuk suka hal-hal tersebut. Kalau misalnya waktu hamil dia sering membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, itu sangat mungkin anaknya nanti jadi anak yang secara otomatis mencintai Al-Quran. Kalau ibunya waktu hamil kerjaannya nangis mulu, sedih mulu, baper mulu, menganggap dunia nggak adil, kehidupan tidak lagi bersahabat, semua orang seperti menjadi musuh. Jangan salahkan siapa-siapa kalau anak lahir selalu aja dia suka sama hal-hal yang berbau kesedihan. Dia sering-sering merasa dirinya sedih, nggak ada siapa-siapa yang menyayangi dia gitu. Makanya hati-hati, jadi sekalian, di masa-masa hamil tuh sangat punya pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak. Dan bukan hanya itu, tapi bahkan ketika anak-anak sudah tumbuh pun, masa-masa kanak-kanak, bahkan masa-masa dewasa, masa-masa remaja sekalipun, keadaan hatinya sangat terpengaruh dengan apa yang biasa dia dengarkan di dalam rumahnya. Karenanya pastikan anak-anak hanya mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dari orang tuanya, terutama adalah dari ibunya. Sebab kamu, Nabi Muhammad menyebutmu sebagai surga yang bahkan Allah letakkan di bawah telapak kakimu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kamu seret kemanapun kamu pergi. Anak-anak mau nyari surga di dekat ibunya. Nah, kalau kamu kerjaannya marah-marah terus-terusan, ini jangan-jangan yang Allah letakkan di bawah kakimu bukan surga. Saudara sekalian yang saya muliakan, yuk belajar buat menata lebih ucapan-ucapan kita agar mudah-mudahan anak-anak kita belajar hanya kebaikan-kebaikan dari kita, insya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya ingat ada satu kisah yang pernah saya dengarkan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, guru Ustazah Ummu Muhammad juga. Habib Umar bin Hafid pernah menceritakan tentang Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Beliau adalah putra dari seorang ulama besar, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar. Anak ini dari kecil terdidik dari dua orang tua yang sangat soleh, sangat soleha. Abahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus penulis kitab Al-Kibritul Ahmar dan juga merupakan seorang imam masjid sekaligus yang membangun Masjid Al-Aidarus dan orang yang sangat istiqomah dalam ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya adalah Hubabah Aisyah bintu Umar Muhdar, yang di Tarim itu nggak banyak tempat-tempat ibadah buat perempuan. Nah, disebutnya sebagai musola. Kalau masjid tuh buat laki-laki, kalau perempuan di sana tuh namanya musola. Nah, salah satu dari yang ada musolanya yaitu musola Hubabah Aisyah bintu Umar Muhdar. Beliau perempuan yang sangat solehah. Dari suami istri yang sangat solehah ini lahir anak namanya Abu Bakar. Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, yang kemudian dikenal dengan Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adni, karena beliau kemudian hijrah ke Aden dan berdakwah di Aden serta menjadi ulama yang sangat terkemuka di Aden sana. Di masa ketika beliau berusia mungkin 13-14 tahun, saat-saat beliau berada di usia-usia belajar, ayahandanya mengutus beliau untuk belajar kepada seorang syekh yang ada di kota Tarim tersebut. Ayahnya bilang, "Nak, sudah waktumu belajar, pergilah ke Syekh Fulan bin Fulan, belajarlah di sana."
Hatamkanlah kitab di sana, bergurulah dengan beliau. Anaknya pergi kepada syekh tersebut, dia bilang, "Syekh, saya ingin belajar darimu, apa kitab yang kamu bisa ajarkan kepada saya?" Beliau pun kemudian nanya syekhnya, "Kamu sudah hatam kitab apa?" Kasih tahu ini. "Ihya, kamu sudah pernah baca Ihya?" "Belum, Syekh." "Irja, kalau gitu baliklah kamu ke rumahmu, kemudian belajarlah kitab Ihya. Nanti sesudah kamu hatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali yang 5 jilid itu ya, cukup besar kitabnya, ada 5 jilid. Baru kalau kamu udah hatam kitab tersebut, kembalilah ke sini, aku akan mengajarkanmu ilmu agama," gitu. Dia bilang, "Baik, Syekh." Pulang kepada ayahnya bilang, "Gimana, Nak? Saya disuruh belajar kitab Ihya, Abah suruh baca kitab Ihya, hatamkan kitab Ihya, baru kembali lagi ke sana." "Oh, baik." Disiapkan kitab Ihya oleh ayahnya, kemudian diminta anaknya untuk mempelajarinya. Dipelajari sampai selesai. Setelah berbulan-bulan menyelesaikan kitab tersebut, kembalilah ia kepada Syekh. Dia bilang, "Syekh, saya sudah menghatamkannya." Syekhnya nanya, "Kaifa wajadtal Ihya ya bunai?" "Gimana, Nak, kamu dapetin Ihya? Kamu baca kitab Ihya itu gimana?" Kitab Ihya itu terdiri dari 4 kitab. Kitab tentang muamalat, kitab tentang ibadat, kitab tentang muamalat, kitab tentang penjagaan hati, sifat-sifat hati yang baik, dan kitab tentang sifat-sifat hati yang buruk-buruk. Gimana cara menghadapi ujub, gimana cara menghadapi riya, dan seterusnya. Itu isinya kitab Ihya. Beliau pun ditanya, "Kaifa wajadtal Ihya ya waladi?" Bagaimana kamu mendapati Ihya? Gimana kamu baca kitab Ihya? Gimana menurut kamu kitab tersebut? Anaknya menjawab. Dia bilang, "Ini adalah indah-indah kitab. Kitab paling bagus yang pernah saya baca sudah kitab Al-Quran. Kitab yang indah, detail sekali menceritakan." Dia bilang, "Saya hanya heran aja." "Heran kenapa, Nak?" Dia bilang, di kitab itu dituliskan tentang rasa iri, dengki, hasud kepada orang Islam. Di kitab itu diceritakan tentang bagaimana menangani sifat hasud. Di kitab itu diceritakan tentang bahaya-bahayanya penyakit-penyakitnya lisan. Kayak ghibah, membicarakan aib orang lain, fitnah, kadzib, bohong, dosa-dosanya bohong, dosa-dosanya ghibah. Beliau mengatakan, "Lau ma qara'tuhu fil Ihya, ma dhanantu anna minal ummah man yaf'alu dzalik." Dia bilang, andai saya nggak bacanya di Ihya, saya nggak bakalan tahu kalau ada orang Islam bisa ngerjain itu. Kalau saya nggak baca di Ihya, saya nggak tahu kalau ada orang Islam bisa bohong. Kalau saya nggak bacanya di Ihya, saya nggak tahu kalau ada orang Islam bisa membicarakan aib orang lain. Kalau saya nggak bacanya di Ihya, saya nggak tahu kalau ada orang Islam bisa ujub, bisa iri, dengki, bisa benci sama orang lain. Kalau saya tidak membacanya di Ihya, saya nggak tahu kalau ada orang bisa berbuat yang seperti itu. Sekarang tinggal gantian syekhnya yang takjub luar biasa. Syekhnya balik bertanya, "Kamu anak siapa, Nak? Siapa di antara kita yang anak kita nggak tahu kalau ada orang bisa bohong? Dari kecil-kecilan kalau mamanya ngomong sesuatu, mama bohong ya." Bukan begitu? Ini anak udah belasan tahun, dia bilang, andai saya tidak membacanya di Ihya, saya nggak tahu ada orang bisa bohong. Saya nggak tahu ada orang bisa ngomongin orang. Gurunya yang tinggal bengong aja, dia bilang, "Ibnu man anta ya waladi?" Kamu nih anaknya siapa sebenarnya? Dia bilang, "Abah saya Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Ibu saya Aisyah binti Umar Muhtar." Dia bilang, "Nak, kembalilah kepada orang tuamu. Mereka adalah seindah-indah pendidik. Kamu sebenarnya tidak perlu kitab apapun untuk mendidikmu. Udah cukup belajar dari orang tua kamu, udah soleh kamu. Tinggal kamu banyak tanya aja sama mereka. Kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu, mereka udah
seindah-indah jalan menuju surga. Siapa di antaramu yang kira-kiranya menjadi panutan bagi anak-anak semacam itu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, taqabbal minni innaka falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Sampailah ketika Sayyidah Maryam melahirkan anaknya. Ketika beliau melahirkan anaknya, beliau mengatakan, rabbi inni wada'tuha untha. Wah, ternyata saya melahirkan anak perempuan. Karena dia menazarkan anaknya untuk Allah, dia kira anaknya akan menjadi seorang nabi atau setidaknya seorang penjaga masjid yang artinya adalah laki-laki, sebab perempuan kan di masa-masa menstruasi atau di masa nifas nggak boleh masuk masjid gitu. Makanya dia kaget begitu lahir anaknya ternyata adalah perempuan. Zaman itu belum bisa USG ya, belum bisa ketahuan anaknya laki-laki atau perempuan. Zaman sekarang udah canggih, bahkan udah kelihatan warna kulitnya apa, hidungnya mancung apa enggak. Yang kurang kelihatan hanya sifat-sifatnya aja. Tapi bahkan sifat-sifatnya pun juga udah ketahuan dari masih di kandungan. Saya pernah tahu ponakan saya waktu lagi hamil pas di USG, dokternya bilang, wah lincah nih anaknya nih. Udah ketahuan ternyata. Jadi kalau anakmu biasanya agak lambat kalau ngerjain sesuatu, Bu jangan dimarahin, bawaan kandungan. Emang udah dari sananya kayaknya. Setelan pabriknya udah kayak begitu tuh. Anak banyak bicara, ada juga yang pendiam gitu, itu udah setelan dari sana tuh udah. Settingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Wallahu a'lam ma wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah tahu anak itu akan lahir laki-laki atau perempuan. Allah tahu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Saya dulu menganggap ayat ini enggak terlalu penting. Ya iyalah Allah tahu. Allah tahu dia melahirkan laki-laki atau perempuan. Tapi belakangan ini saya paham betul bahwa ayat ini menekankan sesuatu. Allah tahu dia lahir atau perempuan. Kamu jangan bilang bahwa sebenarnya anak ini laki-laki terjebak dalam tubuh perempuan, atau sebenarnya dia perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki sehingga dia boleh memilih gendernya sendiri. Ini kelakuan orang zaman sekarang nih. Ganti-ganti gender, ganti-ganti jenis kelamin, bukan begitu? Saya nggak tahu, mudah-mudahan ini tidak jadi penyakit yang sampai menyebar kepada umat Islam, teman-teman saudara sekalian. Mengerikan sekali, sampai mereka sudah mulai mengkampanyekan untuk membuat toilet dengan tiga gender gitu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu persis kamu melahirkannya anak laki-laki atau anak perempuan. Allah tahu persis. Walaysa dzakaru kal untha. Anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Anak perempuan tidak sama dengan laki-laki. Bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan atau sebaliknya perempuan lebih mulia dari laki-laki. Allah tidak menyampaikan tentang siapa lebih mulia, siapa lebih rendah, siapa lebih tinggi. Allah hanya menyampaikan tidak sama, tidak sama. Kayak sendok sama garpu, enggak sama. Bukan berarti yang satu lebih berfungsi daripada yang lain. Bukan berarti yang satu lebih bermanfaat daripada yang lain, bukan. Bukan berarti yang satu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Allah hanya bilang tidak sama. Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Jadi jangan coba disama-samain. Jangan coba-coba untuk bisa menyamakan. Emang beda kok. Laki-laki sama perempuan tuh beda. Saudaraku sekalian saya muliakan. Ini salah satu perbedaannya nih ya.
Salah satu perbedaannya. Laki-laki, dia tahu apa yang dia mau. Perempuan, dia nggak tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia tidak mau. Ini perbedaannya. Karenanya sering terjadi dalam rumah tangga nih, suami sama istri. Suaminya bilang, kita makan di mana ya? Istri nggak tahu apa yang dia mau. Jadi istrinya bilang, terserah. Betul nggak? Begitukah kamu? Saya nggak gitu Ustazah. Oh berarti kamu agak-agak. Saya ketika saya menyadari, saya banget tuh kayak gitu. Saya memang sangat perempuan sekali. Perempuan tidak tahu apa yang dia mau. Dia hanya tahu apa yang dia nggak mau. Makanya sering keluar jawaban terserah. Suaminya bilang, kalau gitu kita makan di restoran Cina halal yang ada di sana. Kata suaminya. Istrinya bilang, jangan yang itu dong, kemarin kan kita udah di sana. Karena dia tahu apa yang dia tidak mau. Suaminya bilang, kalau gitu kita makan restoran Thailand yang ada di sana. Istrinya bilang, jangan yang itu dong, saya udah bosen tuh makanan Thailand. Kalau gitu kita makan terus saja seperti itu sampai keduanya tidur dalam keadaan sama-sama lapar. Beda, laki-laki dengan perempuan beda. Laki-laki menyukai pujian berupa pengakuan, perempuan menyukai pujian berupa perhatian. Bedakan. Laki-laki menyukai pujian berupa pengakuan. Kamu selalu dapat saya andalkan. Wah itu bisa kembang kempis hidungnya. Kamu luar biasa, kamu hebat banget. Kamu adalah laki-laki terbaik yang pernah saya temui. Itu ya, itu tuh sesuatu yang sangat membanggakan buat dia gitu. Tapi kalau perempuan digituin, kamu selalu dapat saya andalkan. Kata suaminya gitu, istrinya bakalan bilang, iya papaan saya aja. Dia gak terlalu suka bisa diandalkan, dianggap seperti itu tuh dia gak suka. Perempuan sukanya adalah pujian berupa perhatian. Misalnya, ih sekarang kamu tambah langsing, kamu tambah cantik loh. Apa sih yang berubah? Oh kayaknya sekarang hidung kamu karena kamu tambah langsing, jadinya hidung kamu kelihatan semakin lebih mancung. Walaupun sebenarnya kayak enggak, tapi dia seneng gitu. Perempuan. Kita tuh kayak gitu. Kita kalau ditanyain, kamu udah makan? Kamu makan apa? Tuh kita sebagai perempuan seneng banget. Tapi jangan coba-coba tanya hal semacam itu kepada suamimu. Kamu udah makan? Kamu makan apa tadi? Suaminya bakalan yang curiga apa nih dia? Kita nggak sama, cara berpikirnya dengan laki-laki kita nggak sama. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Kamu ketika berbicara sama anak laki-laki beda cara dengan ketika kamu berbicara dengan anak perempuan. Laki-laki kasih tanggung jawab, perempuan berikanlah perhatian. Nabi Muhammad SAW tahu hal yang semacam ini. Bahkan 1400 tahun yang silam teman-teman saudara sekalian. Karenanya cara Nabi memperlakukan anak laki-laki dengan cara Nabi memperlakukan anak perempuan sangat beda sekali. Nabi Muhammad berkata, orang tua kalau habis pergi keluar kota bawa hadiah buat anak-anaknya. Ketika kamu pulang ke rumah bawa hadiah, dahulukan anak perempuan memberikannya. Subhanallah. Dahulukan anakmu yang perempuan memberikan hadiahnya. Anak perempuan mesti duduluin ngasih hadiah, walaupun dia anak paling kecil atau anak paling besar atau anak paling tengah. Beda memang. Perempuan tuh suka sama perhatian, suka sama hadiah, suka. Allah. Okay.
Kalau anak laki-laki sukanya tanggung jawab. Jadi kalau ngasih sama anak laki-laki tuh kasih tanggung jawab lebih. Mama tadi malam terlambat bangun sholat subuh misalnya. Gimana kalau mulai nanti malam kamu yang bangunkan mama? Hal-hal yang semacam tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di masa-masa kecilnya Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad seringkali tatkala beliau pulang ke rumah, Nabi duduk memanggil putrinya Fatimah, meletakkannya di pangkuannya, mendekapnya, menciumnya, menanyakan kabarnya, jadi kesayangan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ketika memperlakukan anak laki-laki, Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfadillah, yahfadka. Ya gulam, ihfadillah, tajidhu tujahak." Ya gulam, kata Nabi Muhammad, hai pemuda, padahal masih anak-anak, umur 10 tahun, Nabi Muhammad udah manggil dia, ya gulam, wahai pemuda. Kenapa gitu? Menimbulkan rasa tanggung jawab. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah nak, Allah akan menjagamu. Wahai anakku, jaga Allah dengan segala perintah-perintahnya, kamu akan mendapati Allah senantiasa bersamamu. Itu jadi terhadap anak laki-laki kita perlakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, buat mereka merasakan tanggung jawab pentingnya sesuatu. Sama anak perempuan kita berikan kasih sayang, gitu ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, walaysa dzakaru kal untha. Bahkan cara berpikir otaknya laki-laki sama perempuan itu nggak sama. Otaknya di sini nih, di kepala nih, dan Allah tahu anak kamu laki-laki atau perempuan, Allah tahu. Jadi nggak usah anak disuruh nyari gendernya sendiri, nggak usah. Allah udah kasih gendernya masing-masing ya, udah kasih jenis kelaminnya masing-masing, biarkan dia berjalan sesuai dengan kodratnya. Saudariku sekalian saya muliakan, anak laki-laki itu fokusnya kepada satu hal, membuat dia biasanya kekurangan fokus terhadap hal yang lain. Berbeda dengan perempuan. Perempuan ketika dia berbicara sesuatu, dia bisa sambil mengerjakan banyak hal. Makanya jangan heran, perempuan itu antara otak kanan sama otak kirinya itu seimbang, sehingga jangan heran, saya nggak heran ketika ngelihat kamu misalnya pas pagi hari sambil masak, pakaian sudah masuk, kamu masukkan ke dalam cucian, kamu pencet-pencet mesin cucinya, bener tuh. Kamu masak, masakan kamu juga bener, sambil kamu gendong anak, sesekali anakmu menangis dan kamu diamkan, ada televisi kamu buka, kamu bisa paham isi ceritanya. Ada temenmu telepon, kamu bisa sambilan mata kamu ngelihat televisi, kamu bisa sambilan bicara, kamu bisa sambil masak, dan kamu bisa paham semuanya berjalan gitu. Itu emang perempuan. Dia bisa menopang semuanya teman-teman sekalian. Laki-laki nggak bisa begitu. Tapi laki-laki sangat logik, sangat nalarnya bener gitu kan. Apa-apa nggak kebawa baper laki-laki itu. Kalau kita kan nggak. Apa-apa kita bawa perasaan, kita marahnya kita dahulukan. Jadi memang semuanya udah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Walaysa dzakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak ini dengan nama Maryam. Ini menunjukkan pentingnya sebuah nama. Kamu kalau mau ngasih nama anak yang bagus-bagus, kasih nama anak dengan nama yang bagus. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sammu auladakum bismin hasan, fa innahum sayunadawna yaumal qiyamah bi asmaihim." Kasih nama anak kamu dengan nama yang bagus, mereka di akhirat nanti akan dipanggil dengan nama-nama mereka masing-masing ya. Jadi memang harus nama-nama yang bagus gitu, biar kita nggak disalahkan anak-anak kita sampai di akhirat nanti. Kalau kamu udah terlanjur ngasih nama anak yang ternyata artinya atau nama itu adalah nama-nama yang buruk misalnya gitu ya, asal buka Al-Quran kita kasih nama Hawiyah,
Uma adraka mahiyah narun hamiyah. Kita nggak mungkin kan ngasih nama anak nama neraka. Ya jangan ya, ngasih nama anak harus yang bagus-bagus gitu. Kalau udah terlanjur ternyata artinya nggak bagus atau namanya nggak bagus, silahkan diganti aja namanya. Karena jangan sampai dia datang ke negeri akhirat dengan nama yang buruk sehingga akhirnya takutnya menyalahkan kamu sebagai orang tuanya. Wah ini sama itu Maryam. Dan sekali lagi nama itu juga doa. Buat para ibu, para bapak yang punya nama anaknya misalnya ya, namanya Muhammad. Panggil yang lengkap Bu, biar jadi doa. Muhammad, jangan dipotong-potong. Mat, Mamat, Amat, apalagi biasanya? Mamat. Gitu ya, jangan. Jadi panggil yang lengkap Muhammad, Fatimah, Khadijah. Biar kenapa? Biar setiap kali kamu panggil jadi doa. Ya Allah, jadikan dia seperti Fatimah. Jadikan dia seperti Khadijah, Sayyidah Khadijah. Jadikan dia seperti Sayyiduna Muhammad. Akhlaknya, pribadiannya. Niatkan setiap kali memanggilnya sebagai doa bagi mereka agar anak-anakmu dikaruniai kebaikan akhlak, kemuliaan budi, bagusnya nasib dan seterusnya. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku lindungkan anakku ini, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk anakku ini dan untuk anak-anak keturunannya dari kejahatan setan yang terkutuk. Jadi baru lahir aja udah dimintakan kepada Allah, udah didoakan agar dia dijauhkan dari setan. Bukan malah orang tuanya bikin dia jadi deket sama jalannya setan. Na'udzubillah min dzalik, dengan dikenalkan maksiat-maksiat dan seterusnya. Kadang-kadang ada anak yang kayak gini nih. Kalau ibunya lagi mau baca Quran, cerewet. Tapi giliran ibunya mau nonton drama Korea, anaknya anteng. Ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak anaknya? Itu bisa jadi tuh, bukannya anaknya itu yang kayak, nih anak kenapa jadi kayak gini ya? Ini kok kalau saya mau berbuat kebaikan dia kok kayak gampang gitu, kayak nolak gitu kan. Tapi giliran saya mau berbuat keburukan kok dia kayak setuju gitu, kayak sepakat gitu kan. Jangan-jangan anak yang suka nyegah kebaikan dan suka mendorong kepada keburukan namanya siapa? Setan, kan gitu ya. Ini kok anak saya begini nih. Jangan-jangan enggak. Anak kamu adalah anak kamu, hanya saja ia diganggu sama setan. Betul. Karenanya penting bagimu untuk selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anakmu dari godaan setan yang terkutuk. Diniatkan kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim buat anak kamu juga. Diniatkan ketika kamu mohon perlindungan kepada Allah, kamu niatkan untuk anak kamu juga. Gitu ya. Makanya ini juga ayat ini bagus dibacakan di telinganya anak yang baru lahir. Jadi kalau ada anak baru lahir, azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Kemudian kalau mau lebih bacakan ayat ini. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ayat ke-36 dari surat Ali Imran, tapi enggak harus dari awal, cukup dari ayat yang tadi saya sampaikan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada anak lahir dibacakan ayat ini, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, insyaallah setan gak bisa deket sama dia. Fala yadurruhu umusibyan. Dia gak akan digangguin sama setan, namanya setan umusibyan. Umusibyan ini setan yang kerjaannya suka gangguin anak-anak kita untuk mencegah orang tuanya dari berbuat kebaikan-kebaikan, dari mengerjakan ibadah. Jadi kalau emaknya, bapaknya mau tahajud dia rewel, tapi giliran emak bapaknya mau ngerjakan hal-hal yang buruk-buruk misalnya gitu, dia malah senang-senang aja gitu. Ini anaknya mungkin digangguin sama setan namanya umusibyan.
agar tidak terjadi hal yang seperti itu ketika anak lahir, bacakan ayat tadi itu. Ustazah kalau udah anaknya terlanjur gede, Ustazah apa gimana nih bacainnya? Ya udah terlanjur ya. Ya udah aja kita mohon perlindungan aja. Sering-sering minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah pun menerima doa munajat Sayyidah Hanna ini untuk Sayyidah Maryam, wa ambataha nabatan hasana, dan ditumbuhkan. Nih Bu, penting. Ditumbuhkan kepada sang anak benih-benih kebaikan. Subhanallah, subhanallah. Kalau kamu dari awal sudah meniatkan anakmu untuk Allah, kamu jadikan tujuanmu itu bagus, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kamu mengerjakan, kamu didik anakmu, kamu rawat anakmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu kasih kepadanya nama yang bagus, kamu mohon perlindungan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dan kamu jaga, kamu rawat anakmu dengan baik, kamu didik anakmu dengan baik. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan untukmu ambatahallah nabatan hasanah. Allah tumbuhkan ke dalam diri sang anak benih-benih kebaikan. Dan ini tidak bisa diusahakan. Semua benar-benar hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah kalau udah terlanjur nih, anaknya emang udah terlanjur besar gitu. Udah 10 tahun sekarang, bahkan udah 15 tahun. Tapi saya kepengen Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan benih-benih kebaikan. Gimana caranya? Ya mulai aja. Mulai lakukan apa yang dilakukan Sayyidah Hanna kepada Sayyidah Maryam. Tapi ini bukan urusan sesuatu yang instan. Makanya Allah bahasanya ambatahallah nabatan hasanah. Allah tumbuhkan benih kebaikan. Kayak pohon ditanam sekarang, tumbuhnya bisa 5-10 tahun yang akan datang. Teman-teman saya sekalian, sebab ini bukan tauge. Kamu tanam sekarang, besok udah tumbuh. Bukan jamur gitu ya. Akan tetapi sebuah pohon kehidupan yang kamu tumbuhkan gitu. Kamu tanam sekarang, kamu akan petik hasilnya nanti. Kalau kamu ngerasa mulai sekarang nih, saya kepengen anak saya menjadi seindah-indah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kerjain apa yang dikerjakan oleh Sayyidah Hanna. Dari sekarang, niatkan anakmu untuk Allah. Anakmu untuk Allah. Kamu didik dia dengan seindah-indah didikan. Kamu jadikan dirimu sebagai seindah-indah panutan. Jangan ngomong yang gak bagus sama anak. Jangan ngomong sesuatu yang kasar sama anak. Jangan berkata hal-hal yang tidak menyenangkan kepada anak. Teman-teman saya sekalian, saya ceritakan cerita kecil. Saya itu dulu waktu saya sekolah SD, waktu saya sekolah dasar itu ya, saya dengan mudah mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah. Saya selalu jadi bintang kelas. Dan teman-teman saya tuh suka ngelihat, kok anak ini pinter padahal nggak pernah belajar. Gitu. Saya bukan orang yang rajin sekolah. Saya itu sering terlambat sekolah, saya sering terlambat bikin PR gitu. Tapi hasilnya selalu bagus gitu. Teman saya suka tanya, kok bisa kamu pinter sih? Kamu kok bisa aja sih nggak, maksudnya kerjaan PR-nya bagus gitu. Saya suka jawab, karena abah saya bacakan doa untuk otak saya. Saya bilang karena abah saya sebul saya. Jadi saya dulu punya kebiasaan sebelum berangkat sekolah, saya nggak selalu sarapan. Saya nggak selalu kerjakan PR, saya suka ketinggalan buku, ketinggalan apapun. Tapi ada hal yang nyaris nggak pernah ketinggalan, saya akan selalu salaman sama umi saya. Saya akan cium tangan umi saya. Kemudian saya akan cium tangan abah saya. Dan setiap kali saya cium tangan abah saya akan pegang ubun-ubun kepala saya. Kemudian beliau berdoa, barakallahu fik. Kayak semacam ditiupkan gitu, di ubun-ubun saya sudah berdoa, barakallahu fik. Semoga Allah berkahi kamu nak. Ditiupkan kepada ubun-ubun saya.
Dan saya selalu merasa bahwa gara-gara sebulan abah saya jadi gampang semua belajarnya gitu. Kayak otak saya mendadak jadi encer karena habis ditiup sama abah saya gitu. Teman-teman saya sekalian, ketika saya udah mulai agak besar-besar, saya merasa bahwa sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh tuh sebulan abah saya. Karena ya saya emang mungkin lebih cerdas aja gitu, lebih encer aja mungkin dibandingkan dengan orang lain. Tapi justru ketika saya sudah mulai tambah belajar banyak ilmu agama, saya baru ngerti bahwa ternyata yang dilakukan abah saya memang sangat berpengaruh pada otak saya. Saya pernah baca buku karangan dari seorang profesor di Jepang bahwa ternyata air nih, kalau kita menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, akan berubah molekulnya menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Kamu boleh baca bukunya, judulnya Keajaiban Air. Ya, ada bahasa Inggrisnya tentu saja karena memang ditulisnya saya rasa dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jepang ya, buku pertamanya. Nah, itu judulnya Keajaiban Air kalau di Indonesia sana. Bahwa kalau kita bilang kamu baik, kamu cantik, kamu pintar, itu bagiannya air, molekulnya air, jadi sesuatu yang sangat indah sekali. Sebaliknya kalau dimarahin gitu airnya, terus dibilangin gitu kan, kamu jahat, kamu bodoh, kamu kalimat-kalimat negatif lah, kamu nggak pinter, kamu anaknya nggak nurut, kamu bandel, kamu ini, kamu itu. Apalagi kalau kalimat-kalimatnya, mama menyesal punya anak kayak kamu dan seterusnya, nauzubillah min dzalik ya. Itu teman-teman sekalian, ia berubah menjadi sesuatu yang sangat buruk sekali. Dan ingat, tubuh anakmu itu lebih dari 2/3-nya kalau saya nggak salah adalah air. Termasuk otak. Otak kita itu isinya cairan. Makanya ada orang kalau cerdas tuh dibilangin kan encer. Kalau kurang cerdas dibilangnya kental. Enggak juga ya. Kurang encer kan begitu tuh. Karena memang tuh isinya otak kita itu cairan. Demikian pula dengan isinya darah nih. Gak ada yang bisa hidup kalau tanpa aliran darah di dalam tubuh kita ini. Teman-teman saudaraku sekalian, maka pastikan hanya kalimat-kalimat baik yang mengalir. Hanya kalimat baik yang kamu sampaikan dengan lisanmu sehingga hanya energi positif yang ada dalam diri anak-anakmu. Berusahalah selalu berkata baik pada anak-anakmu. Jangan sampaikan sesuatu yang menggores luka hatinya. Jangan panggil dia dengan panggilan yang dia gak suka. Jangan permalukan dia. Jangan bully anak-anakmu. Karena saya pernah mendengar bahwa 2/3 pembulian terjadi dari rumah tangga. Dari orang tua yang ngatain anaknya dasar bodoh, dasar nakal, kamu gak pinter, apalagi dibanding-bandingkan. Kamu gak kayak abang kamu gak kayak tetangga kamu gak kayak orang di televisi misalnya gitu kan. Wah, mama kalau punya anak kayak gitu tuh mama seneng tuh. Sayang aja anaknya kayak gini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sakiti anak dengan perasaan-perasaan semacam itu. Kamu gak tahu bahwa anak punya rasa sedih yang luar biasa ketika orang yang seharusnya menyayangi dia, justru dia merasa orang tuanya tidak berada dalam pihaknya. Besarkan hati anak-anakmu teman-teman. Besarkan hati anak-anakmu dan ingat, dia bukan milikmu. Dia miliknya Allah. Kalau kamu kepengen disayangi sama pemiliknya, maka sayangilah ciptaannya. Sayangilah anakmu, itu adalah syarat mutlak untuk kamu bisa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Terakhir, wa kafalaha Zakaria. Oh iya, tentang Allah Subhanahu wa taala ambatahallah nabatan hasana, Allah tumbuhkan benih kebaikan. Saya ingat saya ada punya teman, anaknya itu waktu itu umur 5 tahunan. Saya punya majelis di rumah dia. Tiap kali saya datang ke rumahnya dia,
Anaknya yang umur 5 tahun perempuan, sigap sekali. Dia akan ikut mendengarkan kajian, dia akan sibuk-sibuk siapkan apapun aja keperluan saya gitu. Bahkan kalau saya mau pulang tuh dia tangisin gitu kan. Ustazah jangan pulang, Ustazah biar lebih lama di sini. Kalau saya lagi mengisi kajian kayak sibuk nyatet gitu. Saya nggak tahu dia nyatet apa itu ya. Umur 5 tahun masih kan. Terus kalau saya mau sholat, dia juga rapi-rapiin sejadah gitu. Sibuk banget gitu. Saya bilang satu hari sama teman saya ini, saya bilang, wah ini anak kamu ini ambatahullah nabatan hasanah. Saya bilang Allah tumbuhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Terus dia bilang, Ustazah, ini yang Ustazah lihat kan? Yang Ustazah nggak lihat lebih aneh lagi Ustazah. Saya pernah, dia bilang, rumah saya kebakaran di waktu malam. Saya keluar dari rumah buat menyelamatkan diri gitu. Saya ambil tas saya ambil anak saya yang bayi. Saya bangunkan anak saya yang ini nih umur 5 tahun, saya keluar dari rumah, saya pergi ke rumah mertua saya yang jaraknya kayak sekitar berapa ratus meter gitu, dari situ deket aja. Dia bilang sepanjang jalan saya nangis aja, mana suami saya lagi keluar kota waktu itu. Saya sedih sekali gitu, rumah saya kebakaran gitu kan. Dia bilang sepanjang jalan saya nangis, anak saya yang 5 tahun ini, dia pegangin tangan saya sambil bilang begini, Mama yang sabar mah, ini ujian mah. Mama yang sabar, ini ujian mah, ini ujian mah. Dia bilang, Ustazah tahu, waktu dia bilang seperti itu tuh Ustazah, saya rasanya kayak dengar suara Ustazah Halimah di telinga saya. Kayak bukan anak 5 tahun gitu Ustazah, kayak orang udah dewasa yang bikin saya jadi lebih bisa sabar, lebih apa gitu, subhanallah. Terus saya tanya sama dia, saya bilang berarti anak kamu nih Allah tumbuhkan padanya benih kebaikan. Pasti ada sesuatu hal baik yang kamu lakukan mungkin di saat kamu hamil. Dia bilang, oh kalau itu iya Ustazah. Saya ini bukan orang yang istiqomah tahajud kecuali saat hamil. Jadi setiap kali saya hamil, saya dan suami saya memutuskan untuk mari kita bangun tahajud. Ya memang tahajud bagus kapanpun ya. Jangan mikir kalau hamil aja baru tahajud gitu kan. Ini saya takut nih jadinya ntar saya bangunin orang tahajud terus dia bilang saya nggak lagi hamil Ustazah. Jadi dia bilang saat saya hamil saya sama suami memutuskan untuk bangun tahajud setiap malam. Sampai kalau saya udah lagi lelah, saya lagi malas, saya lagi ngantuk gitu kan. Memang lagi hamil kan kadang-kadang suka begitu. Suami saya bilang, bangun. Kita harus mendoakan anak kita. Kesian anak kita, dia diciptakan untuk zaman yang gak sama kita. Kan Nabi Muhammad bilang begitu. Anakmu diciptakan tidak sezaman denganmu, gitu kan. Dia bilang kita harus sayangi anak kita dan kita harus doakan dia dalam tahajud kita. Karena ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik sama anak kita. Subhanallah teman-teman saya sekalian. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ambatahullah nabatan hasanah. Nah kalau kamu pengen anak-anak kamu juga, cucu-cucu kamu, anak-anak kamu jadi anak-anak yang seperti itu. Ambatahullah nabatan hasanah. Jangan henti-henti mendoakan mereka. Terutama di saat sepertiga malam terakhir di mana doa-doa mustajab, dan juga seperti di saat-saat seperti ini ya, saat kita sedang hadir majelis-majelis ilmu ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melangitkan doa untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan selalu jadi anak yang saleh-saleha. Terakhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaffalaha Zakaria. Kewajiban orang tua adalah untuk mencarikan guru yang baik bagi anak-anaknya. Seperti Sayyidah Maryam mencarikan guru, seperti Sayyidah Hanna dan Nabi Allah Imran mencarikan guru untuk Sayyidah Maryam, yaitu Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Ketika semuanya udah bagus nih, orang tua Masya Allah, pendidikan Masya Allah, guru yang luar biasa yang bisa bawa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah anak. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya, ada buah-buahan yang bahkan tidak pada musimnya. Tanya, ya Maryam anna laki hadha, wahai Maryam dari mana buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah.
Bukankah semua rezeki adalah dari Allah, Paman? Ya tapi bagaimana kamu mendapatkan ini? Ya tadi kebayang aja, nih kayaknya makan melon enak nih. Terus saya bilang, ya Allah mau melon ya Allah. Allah kemudian menghadirkan melon dari surga. Masya Allah. Dan buah dari surga tuh nggak pernah busuk. Jadi jangan ngaku-ngaku ini buah dari surga ya. Kalau dalam waktu 2 minggu kemudian membusuk gitu kan. Buah-buahan surga nggak pernah busuk. Saudara sekalian saya muliakan, anak tumbuh menjadi seorang anak yang mulia di sisi Allah, dekat, akrab sama Allah Subhanahu wa taala, sampai pengen buah aja mintanya sama Allah, sehingga kemudian akhirnya segala sesuatunya menjadi sangat baik, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ayah min ayatillah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita nggak ngarep anak kita sampai yang bisa dihadirkan buah dari surga, akan tetapi kita berharap anak kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap anak kita menjadi seseorang yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap anak kita menjadi seseorang yang selalu dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Anakmu amanahmu, kembalikan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakmu amanahmu, didik dia menjadi hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anakmu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan kepadamu. Jaga dia sebaik-baiknya, doakan untuknya, terus berdoa, terus berdoa. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu ngerasa kayaknya udah terlanjur deh Ustazah, anak saya udah terlanjur besar, anak saya udah terlanjur begini, terlanjur begitu, nggak ada keterlanjuran teman-teman saya sekalian. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi kamu masih hidup, anakmu masih hidup, kamu masih punya peluang untuk menjadikan dirimu dan anak-anakmu hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Minta doa, terus saja doa. Saya ada kenal satu habaib, salah satu dari guru-guru saya, punya anak 5 atau 6 gitu, 5-5-nya. Ada yang punya pondok pesantren, ada yang punya sekolahan. Semuanya jadi orang yang bermanfaat buat umat, semuanya jadi orang yang Masya Allah semuanya. Dunia akhiratnya gitu, kayak semuanya bagus semua gitu anak-anaknya. Biasanya kan kadang kalau punya anak 5, ada salah satunya yang kurang beruntung atau gimana gitu ya. Anda kurang beruntung itu, ini enggak. Semuanya tuh beruntung semua gitu. Anaknya semuanya jadi anak Masya Allah semua. Ada salah satu kawan bapaknya ini nanya gitu. Dia bilang, Bib, anak bisa Masya Allah semuanya tuh gimana ceritanya sih Bib? Habibnya bilang, sewaktu anak saya kecil, dari mulai lahir gitu ya, saya setiap kali lihat anak saya doain. Tiap lihat anak saya doain. Tiap lihat anak saya doain di masa kecilnya. Maksudnya di masa masih sering barengan. Itu setiap kali saya lihat anak saya doain. Anak saya lagi mainan bola, saya bilang ya Allah, bahagiakanlah anak saya dunia akhirat dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak berupa dosa ya Allah. Setiap kali saya lihat anak saya lagi makan, saya doain ya Allah, kasih dia rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah ya Allah. Rezeki yang bisa bawa kebaikan-kebaikan bagi dia dunia akhirat. Subhanallah. Jadi tiap dilihat anaknya tiap didoain teman-teman. Itu jadi jangan pernah doain anak. Saya mau kasih tahu. Salah satu doa yang mungkin penting buat kamu mendoakan anak-anakmu. Kamu kalau doain anak gini nih. Ya Allah, Engkau amanatkan anak untuk saya didik ya Allah. Engkau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Ya Allah, maafkan saya. Jangankan menjaga anak saya dari api neraka, menjaga diri saya sendiri pun saya seringkali gagal melakukannya. Ya Allah, saya mohon padamu, jagakan anak-anak saya seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-soleha. Seperti Engkau menjaga anak keturunan dari para kekasih-kasih-Mu ya Allah. Jagakan anak saya untuk saya ya Allah. Minta Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Minta Allah membimbing mereka dengan seindah-indah bimbingan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak melepaskan penjagaannya dari anak-anakmu dimanapun saja mereka berada. Kamu gak bisa jagain anakmu terus-terusan. Allah bisa melakukannya untukmu.
Kamu gak bisa jagain anak kamu terus-terusan. Allah bisa melakukannya untuk. Tetaplah serahkan anakmu kepada Allah, doakan mereka, dekap mereka dengan kasih sayangmu, sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya hadiah beberapa buku tulisan saya. Saya bawa khusus dari Jakarta buat teman-teman saudari-saudari saya di sini di Auckland. Saya akan berikan buku tersebut bagi siapapun yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi ketahuan siapa yang tadi tidur. Tapi saya liatin tadi nggak ada yang tidur kok ya. Ngantuk ada. Baik, pertanyaan pertama. Siapa nama anak yang dikirim ayahnya untuk belajar yang oleh gurunya dia disuruh baca kitab Ihya? Dia duluan ya. Ya, silahkan. Itulah pentingnya mencatat ini. Abu Bakar Al-Idrus. Iya, betul. Boleh. Saya punya pilar cahaya ini bercerita tentang sejarah hidup 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama. Kemudian ada kitab saya judulnya Tutur Hati, berisi tulisan-tulisan saya. Ada Bidadari Bumi, ya, Bidadari Bumi 2, ada Bidadari Bumi 1, ada juga ini bestseller ya, Bidadari Bumi 1 dan 2, ada juga, oh ini buat pernikahan nih, Muhasabah Cinta Menghadirkan Surga dalam Rumah Tangga. Yang mana yang kamu mau? Yes, oke, baiklah. Mudah-mudahan dipersegerakan. Baik, pertanyaan kedua. Itu anaknya tadi udah disebutkan namanya. Siapa nama ibunya? Ya, silahkan Dek. Aisyah binti Umar Al-Mahbur. Iya, betul. Kamu mau buku yang mana? Semuanya? Jangan dong. Wah, terserah saya. Sangat perempuan sekali kan? Dia tidak tahu apa yang dia mau. Udah baca Bidadari Bumi 1? Belum? Oke. Baik, udah anaknya tadi disebut, ibunya, sekarang ayahnya. Ayahnya anak tadi itu, Abu Bakar. Gak boleh angkat tangan lagi dong. Iya. Siapa nama ayahnya? Abu Bakar bin titik-titik Al-Idrus. Bukan. Fadhali. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidar. Iya, betul. Tapi kamu kan gak bisa baca kitab saya ya. Kamu bisa kasih hadiah. Aywa, anak qultu laha. انت ما قرأت الإندونيسية هلا؟ مرحبا مرحبا إياكي. Iya, berikutnya oh iya, siapa nama ibunda Sayyidah Maryam? Ya, silahkan. Yang di depan. Hannah. Iya, betul. Iya. Mau buku yang mana, Kak?
Bidadari bumi. Tapi adanya yang kedua nggak apa-apa ya. Baik. Bingung ya pertanyaannya ya. Apa nama kitab yang diminta oleh gurunya? Silahkan Kak, yang WE Camata. Apa? Iya betul. Kitab yang mana Bu? Yang mana aja deh. Yang mana aja. Oke, yakin. Udah tuh ya. Masih mau gak? Masih mau ya? Iya yang di belakang belum ada yang jawab. Rupanya tidur semua tadi. Baik, pertanyaannya adalah ada di surat, ada di ayat berapakah? Apa itu? Ada di surat dan ayat berapa dari keterangan ayat yang tadi saya baca? Silahkan Kak. Iya. Iya betul. Luar biasa. Pokoknya urusan amalan-amalan langsung ini ya, langsung ingat. Baik. Buku yang mana Kak? Ada Sisa Tutur Hati, Muhasabah Cinta atau Pilar Cahaya? Tutur Hati. Oh iya. Apa lagi tadi? Boleh kok. Siapa nama apalagi sih ya? Tadi tuh pada lupa semuanya deh. Tadi ayat yang dibacakan untuk orang yang lahir, ketika lahir itu tadi setelah adzan iqomat, terus ayatnya tuh bunyinya apa tuh? Silakan Dek. Kamu kan? Tuh. Tapi kurang keras ya, Coba ulangi lagi. Wa inni wa'idzuha bika min syaitanir rajim. Wa dzurriyyataha min syaitanir rajim. Iya, alhamdulillah. Emang yang bisa jawab mah anak Darul Quran aja itu mah. Baik, terakhir hanya untuk panitia yang ada di samping. Siapa nama gurunya Sayyidah Maryam? Ya, silakan. Zakaria. Iya, betul. Ijah mau buku yang mana Kak Ijah? Tapi sisanya tinggal Pilar Cahaya atau Muhasabah Cinta. Oh, saya kasih ini aja. Saya kasih ini, kata kita. Iya, Ki. Baik. Terima kasih semuanya, dan sekarang iya, masih ada nggak waktunya? Iya, boleh. Iya. Boleh, silahkan, ada waktu mungkin 10 menit ya untuk yang memberikan soalan, mungkin singkat aja biar ya bisa ada beberapa soalan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, insya Allah Ustazah, ada yang menanya apakah homeschooling di masa akhir zaman ini, Ustazah ada nasihat-nasihatnya atau ya anjuran bagi ibu-ibu di saat zaman ini untuk homeschoolingkan anak-anaknya, yang pertama. Yang kedua adalah tadi Ustazah ada
kata yang kita harus panggil nama anak kita yang penuh. Tapi ada yang saya kenal yang namanya Fatimah dipanggil Fatum gitu kan. Gimana kalau begitu? Baik ya. Kalau yang pertama, apakah saya menganjurkan homeschooling? Lihat-lihat kondisinya, lihat-lihat daerahnya di mana tinggal, gitu. Karena sebagian tempat bersekolah dengan anak-anak yang lain itu juga jauh lebih bagus gitu, buat anak seusianya untuk mereka belajar bagaimana berbagi, mereka belajar bagaimana hidup di antara masyarakat, tidak menjadi egois dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan yang misalnya tempatnya itu tidak baik, lingkungannya sangat-sangat ya orang-orang yang kiranya membawa dampak negatif buat anak, saya memang sangat menyarankan juga untuk homeschooling aja. Jadi lihat-lihat di mana dia tinggal, gitu ya, di mana dia tinggal. Sebab tinggal bersama dengan anak-anak yang lain juga akan membawa pelajaran-pelajaran yang baik tentang berkehidupan bagi anak-anak tersebut gitu. Jadi masing-masing silahkan lihat-lihat. Saya menyarankanmu untuk beristikharah. Saya menyarankanmu untuk beristikharah ketika hendak memilihkan guru bagi anak-anakmu atau hendak menyekolahkan anakmu di sekolah tertentu. Sholatlah sholat istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anakmu itu diberi sekolah yang bagus, yang bawa kebaikan bagi dia. Kita nggak tahu. Kadang-kadang yang kita kira bagus ternyata nggak bagus. Yang kita kira bagus, yang kita kira nggak bagus ternyata bagus gitu. Jadi kita nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu, anaknya ini apalagi nggak tahu gitu kan. Tanyakan aja kepada yang maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Sholatlah 2 rakaat sebelum tidur. Habis selesai sholat kamu doa, ya Allah, saya bingung mau menyekolahkan anak saya kemana. Ini ada sekolah ya Allah buat anak saya, namanya sekolah ini. Baikkah saya menyekolahkan anak kami ini ke sekolah itu ya Allah? Kalau memang baik, berikanlah petunjuk dalam mimpi saya ya Allah. Kalau enggak baik juga berikanlah petunjuk dalam mimpi saya. Kemudian kalau kamu merasa takutnya jawaban mimpi itu bisa macam-macam hal yang kadang suka membingungkan, saya diberi pelajaran oleh salah satu dari guru saya namanya Habib Syekh bin Muhammad Al-Aidarus dari Surabaya. Beliau mengajarkan saya untuk kalau beristikharah minta petunjuknya berupa warna aja biar gampang. Jadi gini doanya, ya Allah, kalau memang anak saya bagus untuk bersekolah di sekolah tersebut, ya Allah kasih saya petunjuk dalam mimpi saya berupa warna putih atau hijau. Kalau tidak baik anak saya bersekolah di sekolah tersebut, ya Allah, saya mohon diberi petunjuk berupa warna hitam atau warna merah. Tolong warnanya jangan diganti-ganti sesuai selera. Ya, biar benar kayak begitu, putih atau hijau untuk kebaikan, hitam atau merah untuk keburukan. Maksudnya kalau memang buruk gak bagus sekolah di situ. Bukan berarti sekolahnya gak bagus ya, tapi buat anak kamu gak cocok. Gitu. Nah itu silahkan seperti itu istikharahnya. Insya Allah. Nanti akan Allah kasih jawaban. Kamu melihat sebuah warna dengan sangat terang, itu dia warnanya gitu. Nanti kamu akan lihat, entah itu langit yang warnanya merah, entah itu kamu lihat sepatu warnanya hijau, entah kamu melihat map atau apapun aja, amplop atau apa, dengan warna tertentu yang memang merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu juga jangan gini, mudah-mudahan putih, jangan. Ya, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkannya untukmu. Seperti itu untuk urusan yang sekolah. Jelas kakak? Oke, jelas yang pertama? Oke. Iya. Pertanyaan kedua apa tadi? Saya lupa. Oh, nama. Nama kalau misalnya Fatimah panggil dengan nama Fatimah, begitu kan ya? Nah, orang Arab punya kebiasaan untuk menjadikan nama bismin dengan ditasghir. Tasghir itu mengecilkan nama. Jadi kalau misalnya kayak Muhammad jadinya Hamudi. Hamudi itu Muhammad kecilku gitu. Kayak Fatimah jadi Fatumi. Fatumi itu artinya Fatimah kecilku gitu. Itu nggak apa-apa. Kayak namanya misalnya Halimah jadi Halumi.
gitu ya. Itu juga nama lengkap malah ditambahkan dengan yaitu termasuknya nama lengkap dengan dinisbatkan kepada diri sendiri sebagai kesayangan. Boleh begitu, boleh juga dengan memanggil dengan panggilan-panggilan yang dia sukai. Kayak Nabi Muhammad kalau manggil Sayyidah Aisyah, beliau manggil dengan julukan-julukan atau panggilan-panggilan yang beliau sukai. Humaira misalnya, Aish misalnya dan seterusnya gitu ya, panggilan-panggilannya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Juga kepada Sayyidah Fatimah kan ada Batul, ada Zahra, ya Umma Abiha dipanggil sama Nabi Muhammad, ya Umma Abiha. Iya begitu. Pak Iyakum. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mau nanya apakah ada petunjuk atau pedoman bacaan doa untuk mencarikan jodoh buat anak saya. Kebetulan anak saya laki-laki 2. Kita sudah alhamdulillah mendidik dengan sangat baik sesuai kapasitas kita, juga menitipkan ke pondok untuk beberapa tahun. Nah, yang tua ini kan udah insya Allah nanti 19 tahun. Jadi kita tuh mulai dari sekarang pengen berdoa. Oh baru 19 tahun Bu. Iya. Ada yang udah deg-degan padahal di sini. Masih baru 19 ya guys. Ya. Pengen apa ya? Pengen punya doa. Sekiranya ada pedoman bahwa dari sekarang kita udah mintain doa semoga Allah menjodohkan dengan orang yang mendekatkan diri pada Allah, tidak menjauhkan dari didikan kita. Baik. Jazakillah ya. Wa iyyakum. Iya. Doa orang tua buat mencarikan jodoh. Kalau di luar sholat sebenarnya bahasamu itu adalah doa terindah yang bisa kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahasamu sendiri aja. Doa itu adalah ungkapan cinta antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah dengan doamu sendiri aja. Ya Allah, kasih saya jodoh yang, kasih anak-anak saya ya Allah jodoh yang begini gitu kan. Yang pastinya sih minta seseorang yang menjadikan anak-anak kita semakin dekat sama Allah, semakin dekat dengan surganya gitu kan. Dapat menjadikan penyebab kebahagiaan baginya dunia hingga akhirat. Itu mungkin salah satu dari doa-doa yang bisa kamu sampaikan gitu untuk mendoakan anak-anakmu tersebut. Kemudian kalau yang Allah Subhanahu wa taala taruhkan dalam Al-Qur'an, permintaan dari Nabi Musa alaihissalam ketika minta jodoh, Nabi Musa juga waktu minta jodoh itu doanya secara ini ya, secara apa tuh namanya? Kalau nggak langsung itu tersirat gitu, bukan yang tersurat gitu ya, bukan yang kelihatan gitu, tapi menyiratkan gitu. Katanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa ketika minta diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang perempuan yang diminta oleh bapaknya untuk mengisi air. Itu Nabi Musa berdoa dengan doa semacam itu. Kemudian kembali itu perempuan dan mengajak Nabi Musa untuk datang ke rumah orang tuanya gitu. Iya. Doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku dengan apapun yang kau turunkan dari kebaikan, aku sangat memerlukannya. Saya sangat menginginkan kebaikan tersebut. Nah, kebaikan itu salah yang diminta oleh Nabi Musa adalah jodoh. Ini langsung adik-adik cepet-cepet nulis nih. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Atau nggak nulis tapi diinget-inget Rabbi inni lima anzalta. Boleh juga begitu ya. Pokoknya itu salah satu dari doa mempercepat datangnya jodoh. Tapi jodoh itu bukan perkara cepat atau lambat. Ia adalah tentang menemukan orang yang tepat. Ya, bukan perlombaan siapa cepat siapa dapat gitu, enggak. Jodoh itu adalah bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang paling tepat gitu. Kalau saya dulu doanya gini, ya Allah, jodohkan saya dengan seseorang yang Engkau cintai, Rasulullah cintai dan dicintai sama para ulama. Gitu. Itu doa saya ketika akhirnya berjumpa dengan
suami saya. Langsung pada cari tahu suami Ustazah Halimah. Iya, alhamdulillah dia nggak main sosial media ya. Tapi ketika sesudah saya menikah, saya pernah tanya sama suami saya, kamu doanya apa dulu gitu, sampai mendapatkan saya kayak apa ya? Maksud saya nanya sama dia, kamu doanya apa gitu dulunya tentang urusan jodoh. Ternyata dia berdoanya begini, ya Allah, pertemukan saya atau jodohkan saya dengan seseorang yang mencintaimu dan mencintai Nabi Muhammad. Gitu. Kalau saya berdoanya, saya minta dipertemukan dengan seseorang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Kalau dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Ternyata memang ya jodoh itu memang nggak akan kemana gitu. Asam di, ya itulah pokoknya. Asam di gunung, garam di laut, di bumbu rujak ketemu juga. Ya, insya Allah. Baik, sudah ya. Terima kasih. Saya besok berangkat sebelum subuh, berangkat ke Melbourne, dan saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang hadir di sini, terutama buat Zainab, Kak Ija, Kak Dwi, dan Lisna, juga semua yang sudah membantu saya di sini, pada Ustazah Ummu Muhammad, jazakillah sanal jaza. Alhamdulillah buat semua nih Banat Darul Quran, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga buat semua teman-teman yang sudah hadir di majelis ini, juga majelis-majelis yang sebelumnya, juga yang di perjalanan kemarin. Tolong sampaikan salam saya buat mereka semuanya. Insya Allah walaupun pertemuannya singkat-singkat, tapi mudah-mudahan rasa kasih sayang di hatinya, silaturahmi yang terjalinnya, mudah-mudahan bisa panjang terus insya Allah. Saya tidak menjanjikan apa-apa kepadamu, karena memang bukan hak saya untuk menjanjikan sesuatu. Saya nggak akan janji misalnya saya akan datang lagi kapan, saya nggak mau janji seperti itu, karena memang bukan hak saya untuk itu. Tapi saya akan menjanjikan bahwa insya Allah yang sudah saya ketemuin di sini, insya Allah akan selalu saya doakan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan hidup sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalam di akhirat nanti, semoga kita diizinkan Allah untuk berjumpa dengannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita ada di belakangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Saya juga mendoakan anak-anakmu semuanya, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam keberkahan dari Allah, dalam syafaat Rasulullah. Mereka semoga semuanya selalu dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.